Halo, selamat datang kembali di pembelajaran mata kuliah manajemen operasi. Dan saat ini kita akan masuk ke bab 8 yang berbicara mengenai strategi lokasi. Ya, seperti biasa saya mengambil dari bukunya Heiser dan Grinder. Baik, mau belajar apa sih di pembelajaran ini ya? Jadi yang pada dasarnya kita akan belajar mengenai kenapa sih, strategi, lokasi ini sangat penting untuk perusahaan. Nah, itu dia ya, karena pada dasarnya setiap perusahaan dalam menentukan lokasi ini ada banyak pertimbangan ini guys ya. Jadi pertimbangannya tidak hanya mendekati pasar saja, tapi juga bisa mendekati sumber daya misalnya. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, khususnya di bab ini ya. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, itu juga akan kita pelajari ya. Kalau di sini Anda bisa lihat, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi di antaranya ada produktivitas tenaga kerja, risiko nilai tukar dan mata uang, biaya, sikap pemerintah, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan pemasok, dan kedekatan dengan pesaing. Jangan salah loh, ada beberapa perusahaan yang memilih untuk mendekati pesaing nih, untuk memilih lokasi, perusahaan ini, beroperasi. Nah ada gitu, salah satunya nih, coba kalau Anda lihat di mana, di Indomaret, di situ ada Alfamart. Nah itu kan sebenarnya kan, apa namanya, mendekati pesaing yang ada, bahkan mungkin nanti kita bisa menciptakan sebuah klaster. Nah, seperti apa itu? Nanti dulu kita akan pelajari di, bab ini ya. Baik, selanjutnya ada beberapa metode evaluasi dalam menentukan lokasi ya, di antaranya ada, metode pemeringkatan faktor, ada analisis, titik impas lokasi atau BEP, break-even point ya, tapi ini berkaitan dengan lokasi, ada metode center of gravity, ada metode transportasi. Tapi hari ini yang mau kita bahas lebih lanjut, sebenarnya hanya ada 2 metode ya, yaitu metode pemeringkatan faktor dan metode center of gravity. Itu yang mau saya bahas sebenarnya, walaupun kita juga tetap bisa menggunakan analisis, titik impas dan juga transportasi. Oke, saya lanjutkan kembali. Baik, lalu selanjutnya, kalau tadi nih yang sudah saya jelaskan ada faktor yang menentukan keputusan lokasi ya, itu pada dasarnya berkaitan nanti dengan, salah satunya dengan, perusahaan manufaktur atau, perusahaan yang memang menciptakan produk. Lalu bagaimana dengan strategi lokasi jasa? Nah, layanan jasa ya, seperti apa nih? Nah, itu dia, itu juga yang perlu dipikirkan ya. Oke, selanjutnya, oke, janjane opo toh? Janjane apa sih sebenarnya strategi lokasi itu ya? Jadi kalau kita berbicara mengenai, strategi lokasi merupakan salah satu keputusan yang terpenting nih yang dibuat oleh perusahaan. Ya iyalah, kenapa? Nah itu tadi berkaitan dengan kita mau menjalankan produksi di mana, mau jualnya di mana, mau mendekati pasar atau mendekati bahan baku itu kan sesuatu yang sebenarnya menjadi pertimbangan, ya. Lalu sifatnya semakin global, kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai perusahaan multinasional, itu kan skopnya tidak hanya regional saja nih, tapi multinasional. Bisa jadi nanti produksinya ada di Vietnam, lalu bahan bakunya dikirim dari Thailand, tapi ternyata brand-nya milik Amerika. Nah, pada saat ini itu, sudah lama berjalan gitu, jadi sifatnya sudah semakin global ya. Lalu dampak dan keputusannya memang jangka panjang. Nah, kalau sudah jangka panjang, long term seperti itu sulit untuk diubah, ya. Jadi tidak mudah mengubah keputusan strategi lokasi ini, ya. Dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan, itu ending-nya. Oke, baik. Kenapa sih lokasi itu penting? Nah, oke kita lihat dulu di sini. Karena memang itu tadi ya, keputusan yang paling strategis ya, pada dasarnya nanti berkaitan dengan di mana mereka akan menempatkan fasilitas operasi atau produksinya, gitu. Kenapa kaitannya operasi dan produksinya? Itu tadi bisa jadi, produksinya di mana, saya ambil contoh deh, PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro itu, memproduksi berbagai macam varian produk. Jadi nggak cuman sekedar teh botol sosro aja nih guys ya, jadi bermacam-macam. Ada fruity juga, lalu ada air mineral juga Prima ya. Lalu ada yang kemasannya sekarang sudah mulai agak ditinggalkan kemasan botol ya, botol kaca maksud saya diganti dengan botol plastik, ada juga yang Tetra Pak. Nah itu juga ternyata lokasinya tidak di satu lokasi saja gitu loh, ada yang di Ungaran, lalu ada yang di Jawa Timur. Nah, setiap lokasi itu memproduksi, produk yang berbeda-beda walaupun satu brand. Nah itu dia ya, jadi ada banyak pertimbangan sebenarnya untuk hal itu, ya. Baik.
Selanjutnya itu tadi, kalau saya berbicara mengenai sifatnya global karena aspeknya sudah internasional sekarang. Karena lokasi itu bisa jadi tidak hanya di dalam satu negara saja, gitu, ya. Lalu lokasi berpengaruh terhadap biaya, baik tetap maupun variabel. Kenapa? Karena lokasinya berkaitan dengan satu, di mana lokasi ini nanti akan didirikan, kaitannya dengan pajak. Lalu kedua, upah. Karena upah antar negara, upah antar daerah saja ya. Jadi kalau kita memperhatikan UMR, UMP setiap daerah di Indonesia kan berbeda-beda nih. Nah itu dia ya. Lalu bahan baku juga, biaya sewa misalnya, angkutan. Nah ending-nya memang akhirnya berpengaruh terhadap laba, begitu. Lalu selanjutnya, sekali lokasi ditentukan, maka muncullah biaya, gitu. Begitu, oke, gue di sini deh, oke, sekarang di sini deh, lokasinya didirikan. Nah, oleh karena itu, memang langsung muncul biaya, gitu. Ditentukan muncul biaya, ya. Lalu selanjutnya memang keputusan lokasi ini memang sangat spesifik, tergantung dari jenis organisasinya, jasa seperti apa, lalu, kalau manufaktur seperti apa, ya, misalnya jasa saya dulu nggak habis pikir, saya dulu bukan nggak habis pikir, saya dulu sama sekali tidak kepikiran bahwa, pada saat ini banyak sekali tempat makan ya, jadi resto-resto begitu yang menawarkan konsep tradisional dan lokasinya tuh istilah orang Jawa blusuk gitu loh. Jadi masuk ke dalam pedesaan. Nah, itu nggak habis pikir, kok bisa orang sampai ke sana ya, jadi, orang bikin, sebuah restoran dengan konsep yang, deso misalnya, lokasinya, pelosok dan itu ternyata jadi tren. Nah, sekarang kan seperti itu tuh, banyak sekali tempat makan yang lokasinya tidak di pusat kota malah, justru semakin menjauh, ke pinggiran. Kenapa? Karena orang mungkin udah penat di pusat kota. Jadi, para pengunjung nggak cuma sekedar ingin menikmati makanan, tapi juga, pemandangannya di sana, ketenangannya di sana, begitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Lokasi dan inovasi. Oh, kenapa seperti itu? Ya tadi itu, karena memang berkaitan dengan keputusan strategis. Nah, ada 4 atribut utama ketika strategi didasarkan pada inovasi. Apa saja? Yang pertama, kalau memang perlu input khusus dan berkualitas tinggi, maka diperlukan input yang memang inovasi, gitu ya, yang memang memiliki tingkat keinovasian yang tinggi juga, begitu. Yang kedua, lingkungan yang mendorong investasi dan persaingan lokal. Eee, pun kalau saya lihat memang pada saat ini persaingan itu sangat ketat ya dan, orang tuh berbondong-bondong atau pemasar ya, kalau bahasa orang pemasaran pemasar. Pemasar tuh berbondong-bondong menciptakan produk yang nggak cuman sekedar beda daripada yang lain, tapi bisa menghantarkan nilai dan juga akhirnya menjadi, apa ya, sangat cepat sekali nih, ya sangat cepat sekali, sebuah produk menjadi usang. Nah, kalau seperti itu artinya kan kita perlu, memiliki, orang yang khusus ya untuk memikirkan bagaimana produk ini bisa, dibuat inovasi, dibuat kreativitas sehingga, menciptakan produk-produk baru setiap periodenya, gitu. Jadi memang akhirnya, apa namanya, tuntutan. Nah, begitu, tuntutan persaingannya, persaingan lokal termasuk ya. Lalu selanjutnya pasar lokalnya canggih-canggih itu apa tuh maksudnya? Ya artinya pasar lokalnya sendiri memang sudah modern gitu. Kalau sudah modern kan memang tuntutannya harus ada inovasi ya. Lalu selanjutnya yang keempat, kehadiran industri lokal yang terkait ya dan juga pendukungnya. Nah, kalau industri lokalnya sudah maju, sudah ada di situ ya, dan saling ada persaingan, ya berarti kan otomatis harus dituntut untuk menjadi lebih inovasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke keputusan lokasi. Keputusan lokasi sifatnya jangka panjang, guys. Ya, kalau jangka panjang artinya jarang dibuat tuh artinya ketika kita sudah memutuskan satu lokasi untuk pindah lagi atau untuk menambah lagi bukan dalam jangka waktu yang dekat gitu. Pasti banyak pertimbangan ya karena sifatnya strategis ya. Lalu tadi ya mempengaruhi biaya tetap dan variabel, dan setelah berkomitmen memang akhirnya perlu sumber daya dan biaya. Jadi nggak mudah untuk diubah dan nggak mungkin sebuah perusahaan itu membuat keputusan lokasi lebih dari, atau misalnya setahun sekali, no, itu pasti tidak, ya. Baik. Nah, ada beberapa keputusan-keputusan terkait dengan keputusan lokasi. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai keputusan, berdasarkan negara terlebih dahulu. Jadi tingkatnya negara terlebih dahulu nih, ya. Oke, jika kita berbicara mengenai keputusan negara, faktor penentu keberhasilannya adalah satu, risiko politik.
Kita lihat nih kondisi politiknya seperti apa, gitu ya. Lalu kebijakan pemerintah, sikap pemerintah seperti apa? Ada insentif nggak? Nah, ini sangat mempengaruhi jalannya, bukan jalannya, tapi sangat mempengaruhi apakah kita mau menentukan lokasi tersebut di negara tersebut, misalnya seperti itu, ya. Lalu yang kedua, masalah budaya dan ekonomi. Nah, karena culture beda-beda, ya background-nya berbeda-beda, skala ekonominya juga berbeda-beda, daya belinya juga berbeda-beda. Nah, itu dia ya. Lalu lokasi pasar, dekat nggak dengan lokasi pasar? Ya, kalau kita pilih itu berdasarkan dekat dengan bahan baku, tapi kita harus mempertimbangkan dekat nggak nih atau misalnya seberapa jauh dengan lokasi pasar, ya. Jangan sampai terlalu jauh juga, kenapa? Nggak ada yang mau beli dong. Atau misalnya nanti kalau terlalu jauh artinya ada biaya tambahan untuk bisa menghantarkan produk jadi kita ke tangan konsumen, pelanggan kita, gitu. Lalu yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, sikap, produktivitas, dan juga biaya. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya memutuskan untuk membuka pabrik di lokasi pabrik di sebuah negara karena upah tenaga kerja di negara tersebut rendah, gitu. Ini kan pernah terjadi nih, di Indonesia pernah terjadi. Lalu mulai bergeser pada saat itu, ketika terjadi gejolak, resesi global ya tahun 98 terus mulai bergerak, mulai berpindah juga nih setelah dari Indonesia, terus banyak juga yang akhirnya hengkang terus ke Vietnam ya, pernah ke China juga. Nah itulah kenapa, karena mereka memilih yang risiko politiknya rendah, upah tenaga kerjanya juga rendah, begitu ya. Lalu yang kelima, ketersediaan perbekalan, ya sumber daya maksudnya di sini ya, komunikasi dan juga energi ya. Dan yang keenam, nilai tukar dan juga risiko mata uang. Nah, itu juga ternyata merupakan sebuah faktor penentu keberhasilan ya. Sudah berada di keputusan tingkat negara, selanjutnya keputusannya di tingkat wilayah atau masyarakat ya. Ada 7 faktor penentu keberhasilan di sini. Yang pertama, keinginan perusahaan ya, lalu ada daya tarik wilayah ya, ini seharusnya yang kedua daya tarik wilayah ya. Lalu ada ketersediaan tenaga kerja, biaya, sikap terhadap serikat pekerja. Lalu ada biaya dan ketersediaan utilitas, peraturan lingkungan ya. Kenapa? Karena gini, bisa jadi negara tersebut prospek ya ketika kita memilih lokasi, tapi di daerahnya gimana? Ada enggak nih kira-kira kebijakan ya atau policy atau misalnya aturan yang ternyata menghambat gitu loh, misalnya seperti itu ya. Lalu insentif pemerintah, kebijakan fiskal, kedekatan dengan bahan baku atau pelanggan ya. Lalu ada biaya tanah juga konstruksi ya. Saya ambil contoh kan di Jogja sendiri lah, kebetulan kita kan tinggal di Jogja ya. Di Jogja sendiri untuk membangun sebuah rumah atau menjual sebuah rumah tuh pada dasarnya memang kita perlu IMB. Tapi kalau kita tanya dengan lingkungan sekitar, berapa orang sih yang punya IMB? Nah, gitu ya. Kecuali kalau nanti Anda kaitannya dengan misalnya meminjam dana di bank untuk membuka suatu pabrik, ya memang itu harus ada jelas ya IMB-nya ya, lalu ada surat-surat resminya juga. Sambil contoh seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya keputusan yang skalanya lokal. Ada 5 faktor penentu keberhasilan di sini ya. Yang pertama adalah ukuran dan biaya lokasi. Lalu yang kedua sistem udara, rel, jalan raya dan jalur air. Wow, ini penting loh, jangan salah gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata usaha Anda ini berkaitan dengan bahan baku yang menggunakan air banyak, tuh harus tahu nih di bawah ini kondisi kualitas airnya seperti apa. Jadi memang kita nggak bisa sembarangan juga pilih lokasi ya. Lalu ketiga pembatasan zonasi. Nah ya. Lalu keempat kedekatan dengan layanan atau persediaan yang dibutuhkan dan masalah dampak lingkungan. Nah itu harus menjadi faktor pertimbangan juga nih. Karena kalau ini sudah bisa dipenuhi maka ada chance untuk menjadi berhasil gitu ya. Oke. Oke, kalau tadi di depan saya sudah sampaikan ke Anda ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi ya. Yang pertama tadi ada produktivitas tenaga kerja. Nah, tapi yang perlu menjadi pertimbangan ya, bahwa sebenarnya tarif upah bukan satu-satunya biaya nih, jadi ada banyak biaya nanti ya di belakangnya ya. Lalu selanjutnya bisa jadi nih produktivitas yang lebih rendah dapat meningkatkan biaya total gitu. Jadi kalau produktivitasnya rendah ternyata nanti setelah diperhitungkan, oh ternyata biaya totalnya jadi meningkat ya. Kenapa? Karena produktivitasnya rendah ya. Nah kalau kita berbicara mengenai produktivitas, rumusnya
Oh sorry, ini rumus cost per unit ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai biaya per unit, nah oke ya, biaya per unit, ini rumusnya adalah labor cost per day ya, jadi upah tenaga kerja per hari, lalu dibagi dengan produktivitas dalam unit ya, dalam satuan unit per harinya. Diambil contoh di sini ada 2 kota ya, yang menjadi contoh. Oke, baik. Yang pertama adalah Connecticut dan juga ada Juarez ya. Saya ambil contoh untuk di Connecticut di sini labor cost per day-nya adalah $70, sedangkan yang Juarez di sini adalah $25. Lalu produktivitasnya untuk Connecticut di sini adalah 60 unit dan sedangkan Juarez 20 unit ya. Lalu Anda mencari dengan cara membagi antara labor cost-nya dengan produktivitasnya ya. Didapatkan 1,17 dolar per unit untuk Connecticut, sedangkan yang Juarez 1,25 per unit. Nah, dari sini kita bisa membuktikan ya bahwa ketika produktivitas lebih rendah, maka biaya totalnya juga lebih rendah. Begitu maksudnya ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke, baik. Tadi yang pertama produktivitas. Faktor selanjutnya adalah nilai tukar dan risiko mata uang. Nah, ketika kita berbicara mengenai nilai tukar, nanti dampaknya terhadap struktur biaya. Kenapa? Saya ambil contoh deh, tempe. Semua orang tahu tempe itu adalah produksi makanan sehari-hari orang Indonesia, ya. Diproduksi oleh orang Indonesia juga ya mostly. Tapi pertanyaannya, apakah kedelainya dari Indonesia juga? Nah, pertanyaannya kan seperti itu, ya. Nah, ternyata enggak juga, guys. Indonesia pernah kekurangan kedelai. Nah, untuk bisa memenuhi permintaan pasar, akhirnya pemerintah mengekspor nih. Bukan mengekspor, mengimpor ya. Mengimpor kedelai. Mengimpor kedelai dari salah satunya dari Amerika. Untuk apa? Ya, untuk bahan baku si tempe ini. Begitu ya. Nah, akhirnya kan ketika kita berbicara mengenai impor, kita kan belinya nggak pakai rupiah, kita kan belinya pakai dolar. Nah, ini kan berkaitan dengan nilai tukar juga nanti nih. Gitu. Ketika rupiah kita bagus sih, kita akhirnya cost-nya menjadi rendah. Begitu ketika pada saat rupiah kita tidak terlalu bagus, akhirnya meningkatkan cost ya. Dan tarif berubah memang seiring waktu ya. Faktor selanjutnya adalah biaya. Biaya dibagi menjadi 2. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Waduh, biaya yang tidak berwujud itu seperti apa? Kita lihat di sini. Biaya yang berwujud adalah biaya yang mudah diukur, artinya gampang diukur, kita bisa lihat begitu ya, seperti utilitas, tenaga kerja, material dan pajak. Kan kita tahu, oke, kita bayar pajak segini nih. Oke, kita bayar material bahan baku segini nih, kita beli segini, kita harus ngeluarin duit segini. Nah, kan jelas tuh berwujud ya. Sedangkan yang tidak berwujud ada nih ya. Yang tidak berwujud apa saja? Misalnya kurang mudah untuk diukur dan mencakup misalnya pendidikan, transportasi umum, komunitas, kualitas hidup kan nggak bisa diukur secara materi. Ya jadi tidak berwujud begitu ya. Jadi biaya ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Baik, saya lanjutkan kembali. Lalu sikap. Nah, sikap ini janjane sebenarnya nggak cuma sekedar sikap pemerintah saja ya. Tapi ada juga nanti sikap pekerja dan juga budaya global ya. Oke. Yang pertama pemerintah. Nah, pemerintah ini berkaitan dengan pemerintah nasional, sikapnya seperti apa? Negara bagian karena bisa jadi berbeda aturannya ya. Misalnya saya ambil contoh di Indonesia kita punya aturan secara kenegaraan ya. Jadi semuanya diaplikasikan di semua daerah. Tapi ada juga per daerah punya aturan tersendiri. Kalau Anda ke Aceh, Anda pasti tahu bahwa di sana hukumnya menggunakan hukum syariah ya. Lalu bisa juga nanti sikap lokal terhadap kekayaan pribadi, intelektual, zonasi, polusi, stabilitas dan juga pekerjaan. Nah, itu juga dipertimbangkan ya. Lalu selanjutnya ada sikap pekerja terhadap turnover ya. Jadi kita nggak bisa expect sekarang bahwa pekerja kita akan menjadi loyal kalau kita berikan reward. Enggak juga begitu. Kenapa? Karena banyak case yang menyatakan bahwa ternyata tingkat turnover itu keluar masuknya karyawan itu loh. Itu tinggi pada saat ini ya, karena banyak sekali orang yang mungkin
menginginkan pekerjaan yang lebih baik, lalu tidak suka dengan sistem kontrak kerja saat ini, ya bermacam-macam ya. Serikat pekerja dan juga ketidakhadiran ya. Selanjutnya adalah budaya global. Budaya global memiliki sikap yang berbeda terhadap ketepatan waktu. Wah iya, ya jadi kalau Anda janjian sama orang Jepang ya harus disiplin. Kalau Anda janjian sama teman Anda gitu, oke OTW ya, OTW-nya dari mana begitu. Iya sebentar lagi padahal masih mandi. Ya itulah kenyataannya ya. Lalu hukum serta masalah etika. Oke, saya lanjutkan kembali. Kedekatan dengan pasar ya. Kedekatan dengan pasar ini memang kalau berkaitan dengan jasa sangat penting. Jadi kalau Anda punya perusahaan jasa, sebaiknya memang dekat dengan pasar. Tapi kalau misalnya manufacturer, mungkin Anda bisa dekat dengan pemasok. Itu masih memungkinkan ya. Lalu sistem just in time atau biaya transportasi yang tinggi mungkin menjadikannya penting bagi produsen ya. Kedekatan dengan pemasok ya, kedekatan dengan pemasok ini berkaitan dengan ya untuk mencegah barang mudah rusak, lalu selanjutnya biaya transportasi tinggi, dan juga produksi besar. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan ya ketika memilih lokasi yang berdekatan dengan pemasok. Kedekatan dengan pesaing disebut dengan clustering. Nah, jadi dikelompokin nih, tadi yang saya bilang di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret. Atau kalau Anda tahu di Jogja itu ada yang namanya daerah Kasongan ya, di daerah Kasongan itu kan isinya pengrajin semua, nah itu kan clustering. Kalau Anda orang Jogja, Anda tahu Minomartan itu isinya di sana pengrajin bakpia, ya toko bakpia di mana-mana, itu clustering namanya ya. Oke. Selanjutnya seringkali didorong oleh sumber daya seperti alam, informasi, modal, dan juga bakat. Nah, itu juga bisa. Dan ditemukan di industri manufaktur dan jasa. Jasa juga bisa. Kalau kita lihat misalnya di beberapa tempat isinya hotel semua. Nah, itu dia. Ya kenapa? Karena dekat dengan tempat wisata. Ya. Oke, tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai clustering. Ya, clustering itu sebenarnya diartikan sebagai pengelompokan usaha. Ini ada beberapa contohnya nih, ya. Jadi saya ambil contoh di industri pembuat wine, lokasinya ada di Napa Valley ya, di Amerika Serikat dan Bordeaux region di Prancis. Nah, alasan clusteringnya adalah sumber daya alam, tanah dan juga iklim di sana yang memungkinkan untuk ditanamnya anggur sebagai bahan baku pembuat wine ya. Di Indonesia sih ada, di Bali tuh ada ya. Lalu ada perusahaan software, ya seperti Anda tahu ada di Silicon Valley, ada Boston, Bangalore, India. India juga ada tuh ya. Nah, salah satu alasan clusteringnya adalah di sana itu banyak sekali sumber daya yang berbakat. Jadi kan kita perlu human-nya nih, gitu. Sumber daya utamanya kan human orang, ya. Sumber daya yang berbakat, lulusan yang cerdas di bidang ilmiah, ya, dan juga dekat dengan pemodal Ventura, gitu. Selanjutnya pembuat mobil balap. Ada di Uniton, Northampton region ya di England. Alasannya adalah masa kritis yang berbakat dan juga informasi gitu. Taman hiburan di Orlando ya, alasan clusteringnya hotspot untuk hiburan, cuacanya hangat tuh di sana kan, cari cuaca hangat nih ya. Lalu banyak turis yang datang ke sana dan tenaga kerjanya murah atau rendah begitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Oh, bisa juga nih rantai makanan cepat saji. Nah, rantai makanan cepat saji pada dasarnya setiap lokasi, situs itu lokasi diartikan ya. Setiap lokasi jaraknya 1 mil satu dengan yang lainnya. Apotek juga begitu nih. Kalau di Indonesia tuh apotek ada aturannya 500 meter jaraknya misalnya gitu. Alasannya clustering merangsang penjualan makanan arus lalu lintas yang tinggi ya. Oke, kita akan masuk ke metode untuk menentukan lokasi. Yang pertama kita bisa menentukan metode pemeringkatan faktor ya. Faktornya tertimbang pada dasarnya begitu ya. Populer karena berbagai macam faktor dapat dimasukkan dalam analisis. Jadi kenapa metode ini banyak digunakan? Karena semua faktor bisa dimasukkan begitu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam faktor. Kalau kita cuma menggunakan satu faktor tok, nggak pas juga. Kenapa? Karena dalam menentukan lokasi kan banyak faktor yang menjadi pertimbangannya ya. Ada 6 langkah dalam metode ini. Yang pertama, kembangkan daftar faktor relevan yang disebut dengan faktor keberhasilan kritis ya, atau faktor penentu keberhasilan istilahnya begitu. Lalu tentukan bobot untuk setiap faktor, kembangkan skala untuk setiap faktornya, beri skor setiap lokasi untuk setiap faktor, kalikan skor dengan bobot untuk setiap faktor untuk setiap lokasi ya, dikalikan begitu.
Lalu selanjutnya rekomendasikan lokasi dengan skor poin tertinggi. Jadi kalau nanti kita sudah membandingkan, lihat ada nilai yang skor yang paling tinggi, nah itu yang direkomendasikan, begitu ya. Baik, ini contohnya ya. Jadi ini contohnya ada lokasi A dan lokasi B, misalnya seperti itu. Lokasi A dan lokasi B. Faktor yang digunakan ada 5 di sini. Faktor yang pertama adalah tenaga kerja. Oke, sebentar saya unmute dulu biar jelas ya. Ini faktor pertama adalah tenaga kerja. Faktor yang kedua adalah rasio orang terhadap mobil. Lalu selanjutnya pendapatan per kapita. Lalu struktur pajak dan pendidikan serta kesehatan. Nah, masing-masing faktor sudah diberikan bobot ya. Untuk tenaga kerja bobotnya 0,25. Untuk rasio orang terhadap mobil, bobotnya hanya 5%, 0,05 ya. Lalu pendapatan per kapita 10%, struktur pajak 0,39%, dan yang terakhir adalah pendidikan dan kesehatan bobotnya 0,21% ya. Totalnya ya harusnya 100% ya, 1 gitu ya. Nah, untuk skornya jadi dibandingkan nih guys antara lokasi A dan juga lokasi B. Skornya untuk lokasi A tenaga kerja 70, lokasi B 60 gitu ya. Untuk rasio orang terhadap mobil lokasi A 50, ternyata lebih rendah nih dibandingkan dengan apa? Dengan lokasi B karena lokasi B 60. Pendapatan per kapita skornya untuk lokasi A 85 ya. Lalu lokasi B 80. Struktur pajak untuk lokasi A 75 ya, lalu untuk lokasi B 70. Ya, lebih tinggi sedikit lah lokasi A dibandingkan dengan lokasi B. Lalu pendidikan dan kesehatan, di sini skor untuk lokasi A 60, sedangkan lokasi B 70. Oke, lalu selanjutnya buatlah skor tertimbang. Skor tertimbang Anda mendapatkan dengan cara mengkalikan antara bobot dan skor masing-masing lokasi. Sekali lagi, antara bobot dan skor masing-masing lokasi. Jadi kita buat 2 nih skor tertimbangnya ya. Oke, lokasi A terlebih dahulu ya. Lokasi A terlebih dahulu, skor tertimbang untuk tenaga kerja adalah 17,5 didapatkan dari 0,25 dikali dengan 70. Begitu ya. Lokasi B ya. Untuk skor tertimbangnya faktor tenaga kerja adalah 15 didapatkan dari bobotnya 0,25 dikali dengan 60. Begitu ya. Lokasi A, ini Anda sudah tahu ya seharusnya ya, selanjutnya ya. Ini didapatkan 12,5, dapatnya dari mana Ibu? Dapatnya dari 0,05 atau 5% ya, bobot untuk rasio orang, dikali dengan skor di lokasi A yaitu 50. Dapat 12,5 ya. Lalu selanjutnya lokasi B. Lokasi B bobotnya di sini, skor tertimbangnya di sini adalah 3 ya. Didapatkan dari 5% dikali 60 sama dengan 3. Begitu. Ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk faktor pendapatan per kapita. Skor tertimbang untuk lokasi A adalah 8,5 ya, 10% dikali atau 0,10 dikali 85 ya. Sedangkan untuk lokasi B skor tertimbangnya adalah 8. Seharusnya Anda sudah tahu ya dapatnya dari mana? 10% 0,10 ya dikali dengan 80. Selanjutnya struktur pajak. Lokasi A skor tertimbangnya adalah 29,3. Sedangkan lokasi B 27,3 ya. Dapatnya dari mana? Di sini sudah jelas 0,39 dikali dengan 75. Gitu ya. Lalu untuk lokasi B skor tertimbangnya adalah 27,3 didapatkan dari 0,39 ya, ini 0,39 dikali dengan 70 ya. Dan faktor yang terakhir pendidikan dan kesehatan. Lokasi A skor tertimbangnya 12,6 ya dan lokasi B 14,7 didapatkan dari 0,21 kali 60 untuk lokasi A dan 0,21 kali 70 untuk lokasi B. Nah, hasilnya nih guys ya, ini nih hasilnya di masing-masing lokasi dijumlahkan. Untuk lokasi A jumlahnya adalah 70,4,
Lokasi B jumlahnya 68. Oke, kita ingat tadi ya, sudah ada catatan atau note-nya bahwa pilihlah lokasi dengan skor tertimbang yang tertinggi. Sekali lagi, pilihlah lokasi dengan skor tertimbang yang tertinggi. Jadi kalau Anda dapat soal seperti ini, yang Anda pilih adalah lokasi A karena memiliki skor tertimbang yang tertinggi. Begitu ya. Oke, baik. Semoga Anda sudah paham ya. Saya lanjutkan kembali ya. Oke. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode analisis titik impas lokasi, break even point lokasi ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, saya hanya memberikan sedikit penjelasannya saja ya. Nah, metode ini disebut juga metode analisis biaya volume gitu. Nah, digunakan untuk lokasi industri. Ada 3 langkah dalam metode ini. Kemarin kita sudah belajar BEP. BEP kemarin kan sudah jelas ya, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, sama nih. Jadi Anda harus menentukan dulu biaya tetap dan biaya variabel pada setiap lokasi. Begitu. Lalu yang kedua, plot biaya untuk semua lokasi. Jadi Anda harus tahu dulu total biayanya, lalu Anda plot nih setiap lokasi berapa ya. Dan endingnya adalah pilih lokasi dengan total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Jadi kalau nanti sudah Anda ngeplotin lalu Anda sudah tahu total biaya yang terendah dari masing-masing alternatif lokasi, nah itulah yang dipilih. Begitu caranya. Tapi saya tidak akan mengajarkan lebih detail untuk metode ini ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah metode center of gravity, ya, center of gravity. Nah, metode ini memang tujuannya untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang meminimalkan biaya distribusi, ya. Jadi nanti kita akan mencari lokasi mana sih nih yang kira-kira biaya biaya distribusinya ini minimal gitu loh, rendah. Nah, itu loh endingnya tujuannya seperti itu, ya. Ada 3 pertimbangan di sini. Pertimbangan yang pertama adalah lokasi pasar, lalu yang kedua adalah volume barang yang dikirim ke pasar tersebut, ya volume itu kan artinya jumlah ya. Lalu selanjutnya biaya pengiriman atau bisa juga nanti jaraknya. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan, begitu. Baik. Nah, nanti kita akan pakai koordinat ya. Nanti kita akan pakai koordinat untuk menentukan center of gravity-nya ya. Tempatkan lokasi yang ada di kisi koordinat ya. Jadi ada skala ya, asal dan skala grid bisa berubah-berubah. Jadi nanti bisa berubah-berubah disesuaikan ya. Nanti endingnya memang untuk mempertahankan jarak relatif. Nah, selanjutnya menghitung koordinat X dan Y untuk pusat gravity-nya. Untuk mencari nanti kita harus menghitung koordinat X dan juga Y gitu ya. Dan mengasumsikan biaya berbanding lurus dengan jarak dan volume yang dikirim. Begitu caranya untuk mencari metode center of gravity. Oke, saya lanjutkan. Ini rumusnya ya. Jadi rumusnya di sini koordinat X dan koordinat Y ya. Koordinat X kalau kita lihat di sini rumusnya adalah sigma lalu koordinat X pada lokasi I dikali dengan kuantitas ya. Ini tidak saya Indonesiakan kebetulan kuantitas produk atau barang yang dipindahkan ya dari lokasi ya. Lalu dibagi dengan ya sama kuantitas dari barang yang mau dipindahkan ya. Itu untuk mencari koordinat X. Lalu untuk mencari koordinat Y rumusnya hampir sama, yang membedakan kalau tadi X sekarang Y gitu aja sih ya. Rumusnya adalah jumlah dari koordinat Y di lokasi I ya dikali dengan kuantitas barang yang akan dipindahkan. Setelah itu hasilnya baru dibagi dengan kuantitas barang yang mau dipindahkan, yang akan dipindahkan. Begitu ya. Nah, yang akan menjadi bahan pertimbangan adalah koordinat lebih dari satu. Jadi X-nya bisa lebih dari satu, Y-nya bisa lebih dari satu. Begitu. Kenapa? Karena kita akan mempertimbangkan ada beberapa pusat lokasi yang mau kita pilih. Gitu. Ada beberapa pusat lokasi yang mau kita pilih. Ya. Oke, baik. Contohnya seperti ini. Di sini ada 4 pilihan pusat lokasi. Ya, ada 4 pilihan pusat lokasi. Ada di Chicago, New York, Pittsburgh, dan juga Atlanta. Chicago, New York, Pittsburgh, dan Atlanta. Ya. Nah,
Ini namanya koordinat guys ya. Ini namanya koordinat. Oke. 30,120. 30 ini adalah X, 120 ini adalah Y. Sekali lagi, 30 ini adalah X ya, lalu 120 adalah Y. Kenapa posisinya di sini ya? Karena posisinya adalah X-nya 30, lalu Y-nya 120. Begitu ya. Yang mendatar X, yang ke atas ini ya itu adalah Y ya. Lalu Atlanta. Atlanta posisinya ada di koordinat X-nya 60, Y-nya 40. Ya. Jadi di sini X-nya 60, Y-nya 40. Lalu Pittsburgh, ya. Pittsburgh koordinatnya posisinya ada di X-nya 90, ya. Lalu Y-nya 110, begitu. Ya. Oke, ya 90, 110, begitu ya. Oke, baik. Sorry, 90 di sini. Saya kok siwer ke sini. 90 ke bawah ya, lalu 110 ke samping ya. Lalu New York. Nah, ini untuk New York maksudnya ke bawah begini ya. New York ini koordinatnya 130 130 ya. Jadi ke bawah 130 ya. Saya belum waktunya udah pindah. 130 lalu Y-nya juga 130. Kalau tadi Pittsburgh kan ke bawah 90 X-nya ya. Lalu Y-nya 110. Jadi ada 3 titik lokasi ya untuk memilih untuk mencari center of gravity. Chicago, Atlanta, Pittsburgh, dan New York. Mana yang nanti paling dekat ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, tadi ada 4 pilihan lokasi toko. Ada di Chicago, ya, lalu ada di Pittsburgh, New York, and then Atlanta. Chicago, koordinatnya 30, 120. Oke. Pittsburgh, koordinatnya 90, 110. Ingat, ini X, ini Y, ya. New York 130, 130. And then Atlanta 60, 40. Oke. Lalu Q-nya kuantitas ya, jadi jumlah kontainer yang akan dikirim per bulan. Kebetulan datanya seperti ini ya. Untuk Chicago 2000, Pittsburgh 1000, New York 1000, Atlanta 2000. Oke, Chicago 2000, Pittsburgh 1000, New York 1000, Atlanta 2000. Oke, saya lanjutkan kembali. Setelah itu kita akan masukkan ke rumus. Tadi kan rumus ya sudah diingat jumlah apa tadi ya, jumlah koordinat X dikali dengan kuantitas produk yang akan dipindahkan ya, hasilnya dibagi dengan kuantitas barang yang akan dipindahkan gitu ya. Oke, kita lihat di sini yang Chicago terlebih dahulu ya, X-nya adalah 30. Oke, jumlah yang mau dipindahkan 2000 nih ya. Saya sebentar biar ini. Saya tuh kalau nggak pakai coret-coretan tuh nggak puas. Oke, ini loh. 30, 2000. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua Pittsburgh, X-nya 90. Lalu Q-nya 1000. Nah, tuh dapat ya. New York, X-nya 130. Q-nya 1000. Nih, dapat ya. Lalu Atlanta, X-nya 60, jumlah kontainer atau Q-nya ya 2000 nih. Ya. Nah, Anda kalikan per masing-masing ya koordinat ya, Anda cari gitu ya X koordinatnya per masing-masing lokasi. Hasilnya dibagi dengan jumlah kontainer totalnya. Nih, 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000. Didapatkan hasil 66,7 ya. Sebenarnya saya udah ngecek ini 66,666 sekian ya, berarti dibulatkan menjadi 66,7 begitu. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Setelah dapat koordinat X, selanjutnya Anda diminta untuk mencari koordinat dari Y. Sekali lagi koordinat dari Y ya. Nah, jangan lupa posisinya adalah ini X. Sorry ya tulisan saya kalau ini enggak begitu bagus. Nah, ini X, ini Y gitu ya. Oke, yang pertama kita cari dulu
menjumlahkan koordinatnya untuk lokasi di Chicago ya, lokasi toko di Chicago ya. Oke. 120 Y-nya, jumlah kontainernya, oke, 2.000. Oke, ya. Nih. Ya, oke. Pittsburgh, Y-nya 110, jumlah kontainernya 1.000. Nih. Oke. Ya. New York, Y-nya 130, Q-nya 1.000. Ini. Oke. Atlanta, Y-nya 40, Q-nya 2.000 dimasukkan. Oke, ya. Cari, jumlahkan, dibagi dengan semua jumlah kontainer. 2.000, 1.000, 1.000, 2.000. Didapatkan hasil 93,3 gitu. Jadi kita sudah dapat koordinat X-nya adalah 66,7 dan Y-nya 93,3. Yuk, di mana yuk kira-kira nanti lokasinya? Nah, jadi X-nya 66,7, 93,3. Oke, baik. Lanjutkan ya. Nah, kira-kira di sini nih, gitu. Tadi X-nya berapa sih? Kok tiba-tiba saya lupa. 66,7. Oke, X-nya 66,7. Oke, posisinya 66,7 kan di sini nih. Tuh, ya Allah. Bentar, 66,7 kan di sini nih, tarik nih ke atas nih. Oke, kira-kira di sini. Lalu 66,7 di sini, X-nya lalu Y-nya adalah 93,3. Benar nggak sih? Saya tuh nah benar, 93,3 ya, 93,3 posisinya di sini ya. 66,7 tarik, misalnya kalau Anda mau gambar ke atas, lalu 93,3 tarik lagi, dapat di sini center of gravity-nya. Jadi lokasi yang terbaik ya dengan menggunakan metode center of gravity berada di koordinat 66,7 X-nya dan 93,3 Y-nya ya. Nah, kalau kita lihat memang lokasi toko yang terdekat adalah Pittsburgh. Gitu ya, Pittsburgh di sini ya. Tapi di sini ya sebenarnya lokasinya yang terbaik ya. Center of gravity-nya 66,7, 93,3 gitu. Jadi kalau ada pertanyaannya boleh nanti Anda gambarkan dengan skala yang mendatar itu X ya, yang lalu yang vertikal yang ke atas itu adalah Y begitu. Tinggal dicari saja. Gampang kan? Gak susah kok, gak ada yang susah. Oke. Selanjutnya model transportasi. Ini sebenarnya metode yang buat saya kita bisa menggunakan biaya nih pas banget ya. Cuman memang harus detail ya, harus detail sekali kalau kita pakai ini. Jadi saya hanya menjelaskan saja tapi tidak akan saya jelaskan lebih dalam lagi cara perhitungannya ya. Nah, model transportasi ini memang menemukan jumlah yang akan dikirim ke beberapa titik pasokan ya, ke beberapa titik permintaan. Solusinya memang nanti kita akan cari yang paling meminimalkan biaya produksi dan pengiriman. Jadi endingnya kita cari biaya mana yang paling rendah begitu ya. Nah, memang ini kita fokus di kelas khusus untuk masalah pemrograman linear ya. Makanya that's why kenapa saya tidak jelaskan lebih lanjut lagi. Oke. Ini saya skip aja. Ada beberapa strategi lokasi layanan apa jasa maksudnya begitu ya. Jadi ada beberapa strategi ketika menentukan lokasi untuk membuat untuk menempatkan sebuah lokasi jasa gitu atau layanan ya. Yang pertama daya beli konsumen pada lokasi yang dipilih. Gimana daya belinya? Bagus nggak? Lalu yang kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen tersebut. Cocok nggak nih? Gitu. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Kalau sudah terlalu banyak pemain, terlalu banyak pesaing, ya Anda ekstra juga dong di situ, ya. Lalu keempat, keunikan lokasi dan lokasi pesaing, ya. Jadi keunikan lokasi dan pesaingnya di mana sih, begitu kan, ya. Lalu mutu fisik fasilitas, jadi kita harus lihat dulu mutu fisiknya seperti apa, kebijakan operasi dan juga mutu dari manajemennya itu sendiri, gitu. Kualitas dari manajemen itu sendiri, ya. Oke. Ada beberapa perbedaan antara strategi lokasi jasa versus manufacturer. Manufacturer itu menghasilkan produk ya.
Nah, kalau jasa fokus pendapatan, lalu untuk manufaktur fokusnya biaya, ya. Nah, ambil contoh di sini, untuk jasa bisa retail juga ya dan juga profesional ya. Ini fokus pendapatannya misalnya volume atau pendapatan, area lokasinya di mana, ya. Lalu daya beli masyarakatnya di sana bagaimana, persaingannya bagaimana, periklanan dan juga penentuan harga. Lalu selanjutnya mutu fisik. Mutu fisik itu kalau jasa itu berkaitan dengan akses. Nah, parkirnya gampang nggak? Gitu. Aksesnya gimana? Mudah dijangkau nggak? Gitu. Lalu keamanan, pencahayaan, penampilan, citra kita juga perlu tuh. Jadi bikin kalau jasa itu kan cari tempat yang menarik, cari tempat yang mudah diakses, tempatnya juga desain sedemikian rupa. Nah, begitu kan itu juga untuk citra juga. Lalu penentuan biaya, kalibernya manajemen, jadi memang manajemen yang nanti akan memperhitungkannya, lalu kebijakan operasi. Sedangkan untuk manufaktur atau produk ya fokusnya biaya. Biaya tadi ya misalnya ada biaya terlihat dan biaya tidak terlihat. Biaya terlihat, biaya transportasi, bahan baku, pengangkutan barang jadi ya yang tidak terlihat, yang tidak berwujud saya sudah sampaikan di depan tadi, bermacam-macam ada serikat pekerja, kualitas hidup, pengeluaran pendidikan dan lain sebagainya. Begitu ya. Lalu untuk jasa, eceran dan juga profesional, teknik analisisnya bisa menggunakan regresi, bisa pakai tadi peningkatan faktor ya, bisa pakai analisis demografi, bisa menggunakan analisis daya beli ya. Sedangkan untuk fokus biaya, teknik analisisnya yang digunakan bisa menggunakan metode transportasi, metode pemeringkatan faktor juga bisa, bisa pakai BEP, titik kipas lokasi dan juga grafik silang ya. Asumsi untuk jasa eceran dan juga profesional, lokasi merupakan penentu pendapatan. Isu kontak konsumen yang tinggi sangat penting. Kenapa? Karena kalau layanan jasa, sekali lagi, kalau produk Anda jasa, layanan atau jasa, Anda harus punya intensitas yang tinggi dengan konsumen. Itulah kenapa memang eh, kontak dengan konsumen itu menjadi sangat penting gitu. Jadi Anda harus mendekati konsumen, harus mendekati si pembeli, mendekati pasar gitu. Ya. Lalu biaya relatif konstan dan fungsi pendapatan penting. Sedangkan untuk manufaktur ya atau produk asumsinya adalah lokasi merupakan penentu biaya. Kebanyakan biaya dapat diidentifikasi untuk setiap lokasi. Jadi bisa nih bisa ditentukan ya. Kontak konsumen yang rendah memungkinkan fokus pada biaya karena kita tidak kontak langsung dengan konsumen. Jadi kita fokus pada biaya dan biaya tidak terlihat menjadi bisa dievaluasi begitu ya. Nah, saat ini dikenal ada yang namanya Geographic Information System atau GIS ya. Nah, GIS ini merupakan alat baru untuk membantu dalam menganalisis lokasi. Memungkinkan analisis demografi yang lebih kompleks dan menggunakan basis data yang tersedia termasuk ada data sensus, peta secara detail, lalu ada fitur geografis dan lokasi layanan utama. Begitu ya. Jadi memang nanti berkaitan dengan lokasi ini, GIS ini ya. Dan bisa digunakan untuk apa? Untuk menentukan misalnya retail, lalu bank, gas station, ya itu contoh usaha yang memang bisa menggunakan si GIS ini. Karena GIS ini sebenarnya kan perpaduan antara geografis dan juga analisis demografis ya. GIS memang menggunakan 5 elemen. Nah, itu dia nih, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasinya memang ada 5 elemen untuk setiap tempatnya ya. Jadi bisa ada daerah pemukiman, toko eceran, retailer, pusat kebudayaan dan hiburan, kejahatan kriminal bahkan bisa dan pilihan transportasi begitu. Contoh penerapannya di sini ada ya. Contohnya banyak diterapkan oleh pada developer gedung perkantoran komersial untuk memilih kota-kota mana yang akan dibangun sebagai kota masa depan. Oke. Contoh lainnya adalah perusahaan penerbangan menggunakan JIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan. Sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan juga makanan. Itu jadi bisa digunakan seperti itu, ya. Oke, ini contohnya JIS. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di materi-materi, di mata kuliah lainnya juga. Terima kasih, thank you. Selamat menjalankan aktivitas Anda.